Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kenalin nama aku Sylvie Dikopiva, biasa dipanggil Sylvie. Aku dari Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas A5, NIM 25210101014, absen 27. Aku dari anggota kelompok 1. Di sini aku akan menjelaskan tentang Pancasila dalam lintasan sejarah lahirnya semangat nasionalisme BPUPKI dan PPKI. Cekidot. Jadi, apa sih yang dimaksud semangat nasionalisme itu? Semangat nasionalisme ialah sebagai fondasi kelahiran Pancasila, bangkitnya nasionalisme Indonesia sejak awal abad ke-20, menciptakan sebuah imajinasi kolektif tentang sebuah entitas bangsa yang merdeka. Nah, selanjutnya nasionalisme itu bersifat bagaimana sih? Seperti apa gitu ya? Nasionalisme ini bersifat inklusif dan berbasis pada kesamaan nasib dan cita-cita, bukan pada etnisitas. Selanjutnya ada peran BPUPKI. Peran BPUPKI dalam perumusan dasar negara BPUPKI yang beranggotakan 62 orang Indonesia dan 7 orang Jepang, mengadakan 2 sidang resmi, yaitu diantaranya sidang pertama yang sudah terlaksana dimulai dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, membahas dasar negara. 3 tokoh utama yang menyampaikan pidato konseptualnya, yaitu ada Muhammad Yamin. Pada tanggal 29 Mei, ia mengusulkan 5 asas, yaitu apa saja? Ada asas peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Lalu, peran PPKI dalam pengesahan dan penetapan Pancasila. PPKI dibentuk pada tanggal berapa? Tanggal 7 Agustus 1945. Dan melanjutkan kerja BPUPKI, lalu mempercepat proklamasi. Dalam sidang yang berlangsung cepat dan dinamis, terjadi musyawarah krusial yang dipicu oleh adanya keberatan dari perwakilan Indonesia Timur terhadap klausul syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Nah, perubahan ini memiliki makna yang sangat mendalam. Di antaranya satu, menjaga persatuan. Perubahan ini mencegah potensi perpecahan sejak dini dan menjamin bahwa Indonesia adalah negara untuk semua agama, semua suku bangsa. Lalu selanjutnya 2, ada finalisasi rumusan Pancasila. Rumusan sila keutuhan yang Maha Esa. Inilah yang kemudian menjadi rumusan final dan resmi dari Pancasila. Seperti yang kita kenal. Seperti yang kita kenal sekarang. 3, ada penetapan konstitusi PPKI, kemudian mengesahkan UUD Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalam pembukaannya termuat rumusan final Pancasila. Dengan demikian, PPKI berhasil melembagakan Pancasila sebagai dasar negara yang sah secara konstitusional. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perumusan Pancasila dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, kesadaran atas makna perjuangan dan pengorbanan memperoleh kemerdekaan menggelora dalam diri bangsa Indonesia setelah menerima kenyataan bahwa penjajahan telah berlangsung sangat lama di bumi pertiwi. Kesadaran ini pun melahirkan prinsip-prinsip hidup bangsa yang kemudian dikenal dengan Pancasila. Karena itu, bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan bagian dari hidup dan sejarahnya sendiri. Penjajahan yang cukup panjang tersebut telah menghambat pertumbuhan seperti ekonomi, politik, sosial, dan kebudayaan Indonesia,
sebagai bangsa dan negara. Nah, beberapa ada bentuk penindasan dan pemerasan yang dilakukan penjajah, khususnya VOC. Nah, dapat disebutkan antara lain yaitu ada monopoli, perdagangan, kerja paksa atau kerja rodi. Nah, pungutan pajak yang sangat memberatkan rakyat, dan juga tanam paksa VOC. Selanjutnya, hampir seluruh struktur kehidupan masyarakat hancur sebagai akibat tekanan politik dan eksploitasi ekonomi selama masa penjajahan. Berbagai prasarana tumbuhnya masyarakat telah sejak lama dirintis dan dikembangkan kerajaan Nusantara dari sejak kerajaan Kutai, Tarumanegara, Kalingga, Mataram kuno, Kahuripan, Daha, Jenggala, Singgasari, Majapahit, Pajajaran, Buleleng, Samudra Pasai, Mataram atau Baru, Banten, Cirebon, Sriwijaya, Aceh, dan lainnya. Masih banyak lagi. Nah, selanjutnya, namun dengan masuknya bangsa penjajah telah merusakkan tatanan dan gerak pertumbuhan bangsa. Nah, setidaknya kegiatan para penjajah itu telah mengakibatkan kemiskinan dan penderitaan rakyat merajalela di semua lapisan pelosok Nusantara, yang menghancurkan semua kekuatan dan harapan untuk bebas, merdeka, dan pertumbuhan sebagai suatu bangsa yang besar. Tapi walaupun hampir tidak tersisa sendi-sendi kehidupan yang dapat dijadikan modal untuk bangkit merdeka dan berkemajuan, akan tetapi seluruhnya ternyata tidak mampu menghilangkan semangat meraih dan mengenyam hidup bebas dan mandiri dalam suasana hidup mereka. Seluruh lapisan masyarakat kemudian menyadari bahwa untuk memenuhi hajat merdeka di atas memerlukan pengorbanan harta, jiwa, dan raga. Selanjutnya, pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk memperoleh kemerdekaan dan kebebasan yang terampas penjajah itu dapat dilihat dalam sejarah perjuangan kemerdekaan. Suatu epos sejarah yang telah menggerakkan seluruh sendi, sektor, dan wilayah kehidupan serta daya yang masih tersisa dengan suatu kepercayaan terhadap diri sendiri yang bulat dengan semangat membara untuk merebut kemerdekaannya kembali. Sejarah perjuangan dan pengorbanan seluruh lapisan rakyat dengan mengerahkan segala daya dan upaya untuk merdeka dengan mengusir penjajah merupakan cerita yang tak habis dibicarakan. Korban harta dan nyawa para pendahulu merupakan kisah besar tentang keberanian dan kepahlawanan yang mengharumkan nama bangsa sehingga patut dijadikan pelajaran sejarah bagi generasi muda. Nah, adapun nama-nama pahlawan besar seperti tak habis disebut muncul dari seluruh penjuru Nusantara. Beberapa di antara mereka ada Sultan Ageng Tritayasa di Banten, Hasanuddin dari Goa Makassar, Pangeran Antasari di Banjarmasin, Sultan Iskandar Muda dari Aceh, Ibnu Iskandar dari Minangkabau, Trunojoyo, Untung Suropati, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Diponegoro di Jawa, Patimura di Maluku, Raden Intan di Lampung, Sisingama Raja dari Batak, Imam Bonjol dari Minangkabau, Sultan Badarudin dari Palembang, Jelantik dari Bali, Anak Agung Made dari Lombok, Teuku Umar, Cik Ditiro, dan Cut Nakdien. Pahlawan dari berbagai belahan Nusantara hingga ribuan deretan nama pahlawan lainnya bangkit beserta rakyat bahu-membahu mengusir penjajah. Nah, tapi walaupun dalam perjalanan perjuangan itu sesekali penjajah khususnya Belanda berhasil memecah belah atau Divides et Impera, barisan kesatuan perjuangan. Namun demikian, kearifan hidup dan keinginan yang sangat kuat itu untuk merdeka dan rasa kesatuan selalu lahir dan tumbuh kembali. Ibaratnya kayak pepatah yang mengatakan patah tumbuh hilang berganti. Nah, lalu dalam perjalanan sejarah perjuangan di atas telah tumbuh berbagai organisasi dan gerakan yang semakin hari semakin memperoleh bentuknya yang mapan. Melalui proses yang panjang, berbagai organisasi perjuangan modern pun mulai mengambil peran untuk berjuang meraih kemerdekaan, terutama dengan lahirnya
Budi Utomo. Nah, di tahun 1908, dua dasa Warsa kemudian Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Itu merupakan proses pembentukan kesatuan tata kehidupan berbangsa yang melalui memasuki babak menentukan, ya, seperti bersamaan dengan tumbuh dan berkembangnya lahirnya organisasi perjuangan secara berturut-turut. Lahir dan tumbuh berbagai organisasi Islam yang terlibat secara aktif melalui aktivitas sosial budaya dalam perjuangan kemerdekaan, selain terlibat dalam perjuangan bersenjata. Nah, selanjutnya Sarekat Islam, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama atau NU, serta organisasi sosial dan politik lainnya melalui aksi-aksi sosialnya bersama organisasi perjuangan bersenjata bahu-membahu merebut kemerdekaan bangsanya. Anggota BPU PKI di atas kemudian secara resmi mulai berusaha merumuskan dasar negara Indonesia yang merdeka. Sehari setelah dilantik, BPU PKI mengadakan sidang di tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Dalam sidang tersebut muncul 3 opsi rumusan dasar hukum negara secara berurutan. Usul pertama disampaikan oleh Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei, disusul Supomo yang mengajukan pendapatnya pada tanggal 31 Mei, dan usul terakhir disampaikan Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, setelah itu bersidang sebanyak 2 kali dan berhasil menyelesaikan perbedaan pendapat di antara para anggotanya. Badan ini berhasil menyusun rancangan pernyataan politik bangsa Indonesia dan rancangan undang-undang dasar. BPU PKI kemudian membentuk panitia 9 yang terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, lalu Ahmad Subarjo, A.A. Maramis, Profesor Kiai Haji Kahar Muzakir, Kiai Haji Wahid Hasim, Agus Salim, dan Abi Kusno. Nah, selanjutnya, oh iya, ini masih kelanjutannya tadi ya. Oke, simak baik-baik ya penjelasan aku selanjutnya. Jadi, Pancasila lahir dari semangat nasionalisme Indonesia yang inklusif, menyatukan keberagaman untuk melawan penjajahan. Ia menjadi fondasi moral dan ideologi bangsa, merangkul berbagai suku, agama, dan budaya dalam satu kesatuan. Terus, peran BPU PKI dalam perumusan itu seperti apa? Nah, ada Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPU PKI, yang dibentuk pada tanggal 1 Maret 1945. Ia bertugas merumuskan dasar negara dalam sidangnya pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1945. 3 tokoh penting yang mengusulkan gagasan dasar negara, yaitu siapa saja? Ada Muhammad Yamin, mengusulkan 5 asas termasuk peri, yaitu peri apa saja? Yang pertama, peri kebangsaan dan peri ketuhanan. Nah, selanjutnya ada Supomo yang mengusulkan persatuan dan kekeluargaan. Selanjutnya Soekarno mengusulkan 5 poin yang dinamakan Pancasila, yaitu apa saja? Ada kebangsaan, internasionalisme, mufakat, lalu kesejahteraan, sosial, dan ketuhanan. Yang berkebudayaan, dari usulan Soekarno, inilah nama Pancasila muncul, yang kemudian panitia 9 merumuskan Pancasila dalam Piagam Jakarta dengan sila pertama. Nah, yaitu apa? Pasti 1, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Peran PPKI, selanjutnya peran PPKI dalam pengurusan setelah BPU PKI. Apa saja? Setelah BPU PKI dibubarkan, dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI pada 9 Agustus 1945. Tugas PPKI itu apa saja sih? Nah, yang termasuk ada mengesahkan dasar negara yang sudah dirumuskan. Lalu pada tanggal 18 Agustus 1945,
Sehari setelah proklamasi PPKI mengadakan sidang atas usulan Muhammad kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, pada sila pertama diubah menjadi Yang Maha Esa. Nah, perubahan ini dilakukan untuk menjaga apa? Menjaga persatuan bangsa dan menghargai keberagaman agama, begitu. Nah, akhirnya PPKI secara resmi mengesahkan Pancasila sebagai dasar negara yang dicantumkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, BPUPKI adalah badan yang merumuskan Pancasila. Sementara PPKI adalah apa? Adalah badan yang mengesahkannya. Nah, begitu. Mungkin cukup itu saja. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya saya mohon maaf, karena sesungguhnya manusia itu tidak luput dari kesalahan, teman-teman. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga video penjelasan dari saya itu bermanfaat. Akhir kata dari saya, summa sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.